Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala abdihil masihil mau'ud. Bapak Ibu hadirin para peserta Tarbiyat Gabungan Jawa Timur 3 yang saya muliakan, dan juga para pemirsa dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kembali pengajian Tarbiyat Gabungan Jawa Timur 3 yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Alhamdulillah, wabil khusus untuk saya pada kesempatan ini diamanahi untuk memberikan sebuah kajian, dan tema kita pada kesempatan ini adalah tentang rahasia di balik usia 40 tahun. Kita akan mulai yang pertama dari sebuah ilustrasi tentang kehidupan kita yang juga berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, seperti ini sabdanya: kana fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil, yang artinya adalah jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Dari hadis ini ada dua penekanan. Yang pertama pada kata jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, ya, seperti orang asing, dan yang kedua seperti orang yang menyeberang jalan. Orang asing biasanya adalah orang yang baru datang ke suatu tempat, ya, tinggal sementara, tidak bermukim. Ya, ini mengisyaratkan kepada kehidupan kita di dunia ini. Ya, kehidupan di dunia ini tidak selamanya bermukim di sini. Ya, kita orang asing, hanya sementara. Ya, orang-orang menyebut kita hanya numpang ngombe, katanya, ya, di dunia ini hanya bersifat sementara. Kemudian yang kedua, atau kita seperti orang yang menyeberang jalan. Ya, menyeberang jalan seberapa cepat sih? Ya, menyeberang jalan paling hanya beberapa menit saja, ya. Akan tetapi mengisyaratkan seperti kita menyeberang jalan harus hati-hati. Kita harus melihat ke kanan dan ke kiri, apakah jalan yang akan kita seberangi aman atau tidak. Nah, begitu juga di dalam kehidupan ini yang sementara ini, maka isyaratnya adalah kita harus melewati kehidupan dunia ini dengan penuh kehati-hatian, supaya kita dapat menyeberangi kehidupan dunia ini dan sampai kepada akhirat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang sementara ini akan saya ilustrasikan, ya, berdasarkan beberapa gambar yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Ini juga menunjukkan kepada kita ada tingkatan-tingkatan usia yang pasti kita lewati. Mau tidak mau pasti akan kita lalui. Tingkatan-tingkatan umur itu yang pertama di dalam kaidah orang-orang Arab, gitu ya, disebutkan bahwa yang pertama adalah tingkatan aulad, yaitu tingkatan anak-anak. Mulai dari lahir sampai kepada akil baligh, ya. Mungkin dari ilustrasi gambar ini dari 1 sampai ke
ke gambar yang nomor 3. Ini disebut sebagai tingkatan aulad, anak-anak, mulai dari lahir sampai kepada akhil baligh. Kemudian yang kedua disebut sebagai pemuda, ya, mulai dari akhil baligh sampai kepada usia 40 tahun. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira bisa melihat ilustrasi gambar kita ini dari nomor 3 dan nomor 4. Inilah usia-usia pemuda, ya, usia-usia yang masih kekar, ya, masih tenaganya kuat, ya, dan kecerdasannya pun di masa-masa yang matang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkatan dewasa, ya, atau dalam bahasa Arab disebut kuhul. Ya, ini mulai 40 sampai 60 tahun. Barangkali ilustrasinya adalah gambar nomor 6, ya, dan nomor 7, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir dalam bahasa Arab disebut suyuh, ya, atau usia tua, usia lanjut, ya. Barangkali ini diilustrasikan dengan gambar yang terakhir, ya. Bersyukur sekali kalau kita bisa sampai kepada usia yang digambarkan oleh ilustrasi terakhir dari gambar di layar kita. Nah, bersyukur juga kalau kita hanya dibantu oleh tongkat, ya. Karena kadang-kadang banyak juga di antara kita yang berakhir di kursi roda. Tentu tidak kita harapkan. Kita bermohon kehadirat Allah Ta'ala, kemudian dalam usia tua atau dalam usia suyuh kita masih diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan satu sabda dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita renungkan dan kita syukuri apabila kita mencapai usia-usia yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda bahwa seorang Muslim jika usianya mencapai usia-usia ini, maka akan ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa syaratnya? Ia adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Yang pertama, ketika ia mencapai usia 40 tahun, ya, maka Allah akan meringankan hisabnya. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa kita raih, bonus ini bisa kita peroleh, atau anugerah ini bisa kita dapatkan manakala dari mulai akhil baligh kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Kita beribadah tidak ketinggalan, kita berzikir, kita juga melaksanakan, ya, tanggung jawab kita kepada sesama manusia dengan baik. Maka Allah Ta'ala katanya akan meringankan hisab kita di usia 40 tahun. Selanjutnya, ketika kita mencapai usia 60 tahun dan menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, maka bonus yang akan kita dapatkan adalah Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan untuk bertaubat kepadanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, coba kita terapkan kepada diri kita. Ketika mencapai usia 60 tahun, kita tetap istiqomah, menjaga ibadah kita, menjaga kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, maka jaminan ini akan kita peroleh. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan istimewa kepada kita untuk senantiasa bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapatkan. Selanjutnya, ketika kita mencapai usia 70 tahun dan tetap istiqomah menjadi hamba Allah Ta'ala, maka bonus yang diperoleh adalah para penduduk langit atau malaikat akan mencintainya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, manakala kita mencapai usia ini dan kita tetap menjadi hamba Allah Ta'ala,
maka penduduk langit, malaikat akan mencintai kita. Selanjutnya, ketika kita mencapai usia 80 tahun dan istiqomah menjadi hamba Allah Ta'ala, maka Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan akan menghapuskan amal keburukannya. Masya Allah, luar biasa. Apabila kita mencapai usia 80 tahun dan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, maka amal kebajikannya akan diteguhkan oleh Allah Ta'ala dan kemudian akan dihapuskan seluruh amal keburukannya. Yang selanjutnya, apabila kita mencapai usia 90 tahun. Alhamdulillah kalau kita bisa mencapai usia itu dan kita tetap istiqomah menjadi hamba Allah Ta'ala, maka katanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang belakangan. Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah Ta'ala akan mencatatnya sebagai tawanan Allah Ta'ala di dunia ini. Luar biasa sekali bonus yang akan didapatkan ketika mencapai usia 90 tahun dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini sebuah pengalaman nyata dari kehidupan kakek saya, namanya Bapak Tabri ya. Jadi beliau sampai usia 120 tahun. Dan saya menyaksikan sendiri ya, dengan mata kepala sendiri ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya senantiasa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dan saya juga menyaksikan ya, anak-anak juga boleh ya ditanyai tentang beliau. Dari beliau mulai bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, tetap menjaga itu. Dan beliau tidak pikun ya. Dan luar biasa. Jadi memang betul Allah Ta'ala menjamin kehidupannya. Apakah itu dari anak-anaknya, apakah itu dari cucu-cucunya. Ya, bahkan beliau itu hanya karena melihat pakaiannya yang tertata rapih di lemari, beliau menangis. Sering beliau katakan bahwa dulu ketika zaman Jepang, mbah ini, kata beliau, hanya memakai celana dari karung goni yang banyak kutunya. Gitu ya. Tapi kehidupan sekarang makmur menurut ukuran beliau, karena dibelikan baju oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, sehingga tertata rapi di lemari dan cukup banyak. Itu pun beliau tangisi. Karena apa? Ya, karena luar biasa sekali ya. Allah Ta'ala menjamin kehidupan beliau yang tetap beribadah sampai di usia yang begitu tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita pun ingin ya seperti itu dan kita berupaya ya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar sampai di usia tua tetapi dalam keadaan amal yang baik. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nasi man tola umruhu wa saru amaluhu. Sebaik-baik manusia di dunia adalah ia yang umurnya panjang tetapi baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia di kolong langit ini adalah ia yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Baik, kita akan lanjutkan materi ini pada slide berikutnya. Ya, kita juga harus merenungkan ya, kenapa di usia 40 tahun ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus yang demikian banyak. Karena kalau kita perhatikan ya, ada 3 saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika usia 40 tahun itu rata-rata ya para nabi diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi utusannya. Sebagaimana hadrat Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala atau menjadi nabi pada usia 40 tahun. Kenapa? Ya, maka berikutnya
ternyata usia 40 tahun adalah usia yang matang. 40 tahun menandakan usia yang matang, baik dari segi fisik, segi intelektual, emosi, maupun dari segi spiritual dan agamanya. Dan perlu juga kita perhatikan ternyata Bapak Ibu sekalian, kebiasaan orang-orang barat atau di negara-negara barat ya, mensyaratkan para pejabat elit ya di kalangan mereka adalah harus mereka yang sudah berusia 40 tahun. Saya mengira mereka hanya berdasarkan pada kematangan dari segi emosi dan intelektual. Tetapi ini juga menjadi pertimbangan ya di kalangan mereka. Baik, kita akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Ini ada beberapa peringatan ya, beberapa warning yang juga disampaikan oleh Rasulullah, oleh para khalifah beliau ya. Salah satu di antaranya nanti akan saya sampaikan nasihat dari Hazrat Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat beliau. Bagaimana ketika kita mencapai usia-usia 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah tentu saja sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memperingatkan kita bahwa barang siapa mencapai usia 40 tahun lalu kebaikannya ya tidak dapat mengalahkan kejelekannya, setan akan mencium ya di antara kedua matanya, di keningnya berarti ya, dan berkata, inilah manusia yang tidak beruntung. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala untuk terhindar dari ini. Di ketika usia 40 tahun, ya, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, kita akan dicium setan katanya ya, bahwa inilah manusia yang tidak beruntung. Ini sabda Rasulullah SAW, mari kita renungkan, mari kita camkan, dan mari kita perbaiki ya amal-amal kebaikan kita, dan kita list mana saja amal keburukan yang harus kita hapuskan dari tingkah laku kita. Selanjutnya ini sebuah sabda dari Hazrat Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan bahwa jika seseorang atau jika seorang pemuda dikaruniai usia 60 tahun, maka setengah usianya dihabiskan untuk tidur di malam hari. Sementara seperempat usianya berlalu tanpa diketahui. Apakah ia berjalan ke kiri, ke keburukan, atau ia berjalan kepada kebaikan. Dan seperempat usianya yang lain dimangsa oleh sakit, uban, dan kesibukan mengurus keluarga. Hazrat Ali bin Abi Thalib telah mengkalkulasi, menghitung bahwa ketika kita mencapai usia 60 tahun, itulah yang telah kita habiskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berdoa kehadirat Allah Ta'ala agar di usia-usia yang lebih dari 40 tahun, 60 tahun, kita tetap menjadi hamba Allah Ta'ala, sehingga dalam kalkulasi kita di akhir, kita akan lebih banyak ya hitungan beribadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya dari sabda para sahabat ya, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka bersiap-siap ia akan pergi ke neraka. Na'udzubillah ya Allah, mari kita berlindung dari hal ini. Mudah-mudahan di usia-usia yang makin condong kepada usia-usia akhir, kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menghapus ya
amal-amal keburukan dan menggantinya dengan amal-amal kebajikan yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mencapai usia-usia lanjut seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi? Yang pertama adalah kita harus meneguhkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita dari mana kita menetapkannya? Tentu dari firman Allah Ta'ala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan hidup kita yang utama, yakni mengabdi kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita meningkatkan daya spiritualisme kita melalui ibadah, sholat 5 waktu, menjaga sholat-sholat sunnah, melaksanakan ibadah tahajud dan qiyamul lail yang lain, melaksanakan puasa-puasa sunnah, ya, puasa-puasa wajib tentu kita harus melaksanakannya. Insya Allah dengan cara ini kita akan mengekalkan amal kebajikan kita. Yang ketiga, kita harus menjadikan uban sebagai peringatan. 1-2 uban ada di kepala kita. Hendaknya itu menjadi pengingat bahwa kita sudah tidak muda lagi. Kekuatan-kekuatan kita pasti ada yang berkurang, ya, dari sebelum-sebelumnya. Kita harus mengukur itu. Dengan banyaknya uban, tentu seperti saya ini sudah harus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus memperbanyak bersyukur dan istiqomah. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, baik itu berupa harta, keturunan, ilmu, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kita harus menjaga makan dan tidur. Nah, ini di usia-usia lanjut, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Salah-salah makan, kita akan keracunan atau akan mengakibatkan hal-hal yang buruk pada tubuh kita. Begitu juga, ya, kita harus menjaga waktu-waktu tidur. Ada istirahat, ada bekerja, ya, ada untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dilakukan dengan seimbang, insya Allah kita akan tetap dalam keadaan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ini sebuah motivasi, ya, dari hadrat Rasulullah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda masih power, ya, ketika tua kan sudah loyo begitu. Ketika kita tidak memanfaatkan masa-masa muda untuk kebaikan, kita akan, ya, dibawa kepada masa tua tanpa jaminan apa-apa. Maka gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Yang selanjutnya, gunakanlah waktu sehat kita sebelum datang sakit. Makan pun tidak enak kalau sakit, apalagi bekerja. Maka manfaatkan waktu sehat kita untuk hal-hal kebajikan. Yang selanjutnya, gunakanlah masa kaya kita sebelum datang kemiskinan kepada kita. Ketika kaya jangan sampai lupa, dan ketika kita miskin jangan sampai menjerumuskan kita kepada kekufuran. Oleh karena itu jagalah, ya, kemiskinan kita supaya tidak sampai kepada kita. Ketika kita memiliki kekayaan, pagarilah hidup kita dengan banyak bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di dalam jemaat ada canda, ada pengorbanan yang lain. Ini adalah pagar yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Selanjutnya, gunakanlah waktu senggang kita sebelum datang waktu sempit kita. Banyak sekali kadang-kadang waktu senggang yang kita buang. Ya, tentu ini harus kita manfaatkan lebih lagi. Dan selanjutnya, gunakanlah waktu hidup kita sebelum datang kematian kepada kita. Kalau mati sudah menjemput kita, kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa.
kita hanya akan menikmati apa yang telah kita kerjakan di masa hidup kita. Oleh karena itu, inilah saat terbaik untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Ta'ala dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Selanjutnya kita akan menyampaikan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai penutup dari apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Beliau bersabda bahwa umur ini akan berlalu begitu saja. Apapun yang ingin dilakukan, lakukanlah sekarang. Dari hari ke hari kekuatan kita semakin melemah. Kekuatan yang ada 10 tahun lalu, sekarang kemana perginya kekuatan itu? Hitungan di masa lalu tidak ada artinya. Berapapun usia kita di masa lalu, tidak akan ada artinya karena hidup kita ada sisanya di masa yang akan datang. Sedangkan masa mendatang tidak juga dapat kita pegang. Apapun yang ingin dilakukan manusia, hendaknya melakukan hal itu dengan menganggap bahwa waktu yang ada sekarang ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nasihat ini adalah nasihat Hadrat Masih Maud kepada Maulana Muhammad Shadiq sebelum beliau berangkat bertabligh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh para sahabat beliau, dan juga apa yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sehingga di masa-masa usia lanjut, kita memiliki hidup yang berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.